Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya John Kevi, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan rencana aksi pengembangan perangkat pembelajaran PPG dalam jabatan 2022. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, pada kegiatan pembuatan rencana aksi ini dilakukan dengan membuat strategi implementasi berdasarkan pada pilihan solusi yang sudah Bapak Ibu kerjakan pada LK sebelumnya. Nah, strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar. Nah, perangkat ajar di sini adalah RPP. Yang mana atau hal yang lain yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi serta relevan terhadap pemilihan solusi. Artinya, RPP yang Bapak Ibu akan buat di sini sesuaikan dengan identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasikan dan pemilihan solusinya. Maka dalam pembuatan strategi implementasi ini, mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen, instruksi, dan guru pamongnya. Nah, di sini juga mahasiswa dapat menyusun strategi implementasi dengan kajian literatur, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, atau wawancara dengan pakar dan lainnya yang relevan. Nah, maka pada ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi yang pertama ini, Bapak Ibu diminta untuk menyusun RPP dan perangkatnya berbasis masalah dan proyek. Tentunya ini berdasarkan pada identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasikan dan sudah Bapak Ibu tentukan solusi yang relevan. Maka di sini nanti Bapak Ibu akan membuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Maka, output dari kegiatan ini adalah perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi K1. Artinya, RPP yang nanti Bapak Ibu kerjakan adalah RPP yang inovatif. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu RPP inovatif untuk Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Nah, ini dia contoh RPP yang saya akan bahas dalam video ini, ya, terkait dengan pelaksanaan rencana aksi yang pertama. Di sini saya menggunakan RPP daring. Itu kurikulumnya 2013. Nah, dalam menyusun RPP di sini, tentunya yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah identitas sekolah. Setelah itu, kelas, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktunya. Setelah itu baru kita menuju ke kompetensi intinya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu copy paste saja kompetensi intinya. Setelah itu baru kita menuju ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada 3 bidang studi dalam RPP ini, yaitu SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, pada penyusunan indikator pencapaian kompetensi ini tidak sembarang kita susun. Ini harus mengandung aspek kognitif. Yang mana kata kerja dari aspek kognitif di sini adalah menyusun, membuat, menyimpulkan, membuat, dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan baca tentang aspek kognitif itu C1, C2 sampai C5. Nah, selanjutnya di sini kita menuju ke tujuan pembelajaran. Nah, tentunya untuk menyusun tujuan pembelajaran ini kita tidak sembarang menyusun. Karena apa? Dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini harus mengandung unsur A, B, C, D. Nah, A itu apa? A itu audiens. Audiens itu adalah pendengar. Nah, pada tujuan pembelajaran yang nomor 1 ini, audiensnya di sini adalah siswa. Yang berikut B. B itu apa? B itu adalah behavior. Behavior itu adalah kemampuan yang diharapkan. Nah, pada kalimat nomor 1 ini, kemampuan yang diharapkan di sini adalah pada kalimat dapat menyusun langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Nah, ini kemampuan yang diharapkan atau behavior. Yang berikut C. C itu adalah apa? Kondisi. Nah, artinya di sini adalah
kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah, pada kalimat ini yang termasuk dalam kondisi atau C itu adalah melalui menyimak video. Nah, ini adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran, yaitu melalui menyimak video. Nah, yang terakhir, unsur terakhir adalah D. D di sini adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik. Nah, di sini setelah peserta didik menyimak video ini dan sudah mampu menyusun langkah-langkah dalam membuat gambar cerita, maka tingkat pencapaian di sini adalah dengan benar. Nah, ini contohnya untuk tingkat pencapaian dengan benar. Nah, maka untuk tujuan pembelajaran pada RPP ini sudah sesuai dengan unsur A, B, C, D dari nomor 1 sampai dengan 6. Jadi, Bapak Ibu untuk menyusun tujuan pembelajaran harus memperhatikan unsur A, B, C, D. Nah, setelah itu baru kita menuju ke materi pembelajaran. Ini ada 3 bidang studi. Ini SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Setelah itu kita menuju ke pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran di sini kita sesuaikan dengan yang sudah kita kerjakan pada LK 2.2 pada penentuan solusi. Nah, di sini pada penentuan solusi metode yang kita gunakan adalah Project Based Learning. Nah, maka di RPP juga pada model pembelajaran kita menggunakan Project Based Learning. Setelah itu metode pembelajaran itu ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Untuk pendekatannya di sini kita menggunakan TPEC dan HOTS. Setelah itu kita menuju ke media pembelajaran. Nah, di sini juga kita sesuaikan dengan penentuan solusi pada LK 2.2. Nah, di sini pada penentuan solusi media yang kita gunakan di sini adalah PowerPoint. Jadi di RPP juga pada bagian media pembelajaran kita menggunakan PowerPoint, LKPD, video pembelajaran, gambar. Karena ini berbasis daring. Maka platform yang kita gunakan di sini adalah Google Meet, Google Chrome, dan aplikasi WA. Setelah itu, alat yang kita gunakan karena ini berbasis daring, maka laptop, handphone, pensil, penghapus, dan penggaris. Langkah selanjutnya kita menuju ke sumber belajar. Ini seperti ini, silakan Bapak Ibu simak. Setelah itu, baru kita menuju ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada umumnya untuk langkah-langkah pembelajaran ini dibagi atas 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pada pendahuluan di sini, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahuinya pada kegiatan pendahuluan seperti ini. Di sini mengandung nilai religius, nasionalisme, dan komunikasi. Nah, yang paling penting di sini adalah di bagian intinya, inti dari langkah-langkah kegiatan RPP ini. Nah, pada kegiatan inti ini, Bapak Ibu harus mencantumkan sintak dari model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan pada RPP ini. Misalnya di sini, model pembelajaran yang saya gunakan pada RPP ini adalah Project Based Learning. Jadi, Bapak Ibu harus mengetahui sintaknya pada setiap model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan dalam menyusun RPP. Nah, di sini sintak dari model pembelajaran Project Based Learning di sini ada 5 tahap. Nah, untuk model pembelajaran lain silahkan sesuaikan. Tentunya Bapak Ibu harus mengetahui sintaknya sehingga dalam menyusun RPP Bapak Ibu tidak mengalami kendala. Nah, di sini pada tahapan pertama untuk sintak model pembelajaran Project Based Learning adalah tahap penentuan pertanyaan mendasar atau mengumpulkan informasi. Yang mana di sini siswa mengamati contoh gambar cerita yang disajikan guru pada PowerPoint yang ditayangkan melalui Google Meet. Ini mengandung nilai rasa ingin tahu dan PPK. Nah, itu tahapan pertama. Tahap yang kedua di sini itu adalah tahap mendesain perencanaan proyek. Yang mana di sini siswa menyimak tayangan video tentang cara membuat gambar cerita melalui Google Meet. Ini juga masih nilai rasa ingin tahu, disiplin, dan PPK. Setelah itu, pada tahap yang berikutnya adalah tahap menyusun jadwal. Nah, di sini guru mengumumkan pada siswa melalui grup WA
bahwa proyek yang disusun harus selesai hari ini. Berikut jadwal siswa dalam membuat proyek. Nah, ini jadwalnya. Nah, di sini pada tahapan penyusun jadwal, Bapak Ibu akan menyusun jadwalnya dan membagikan kepada siswanya sehingga siswa mengetahui jadwal pengerjaan tugasnya. Setelah itu, tahap yang berikut di sini adalah tahap monitoring peserta didik. Nah, di sini guru akan memonitoring kegiatan siswa dalam menyelesaikan proyek atau membuat gambar cerita melalui Google Class dan melakukan penilaian sikap pada siswa. Nah, pada tahapan yang terakhir pada sintak metode pembelajaran project based learning adalah tahap menguji hasil. Nah, di sini siswa berdasarkan pengumuman yang disampaikan guru melalui grup WA bergabung kembali ke grup Google Meet. Dan siswa akan mempresentasikan perkembangan proyek yang mereka buat. Nah, ini adalah tahapan terakhir dari sintak project based learning. Nah, setelah itu pada bagian penutup ini tentunya Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Nah, mari kita menuju ke bagian penilaian. Nah, pada RPP ini teknik penilaian yang digunakan adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini juga Bapak Ibu perlu pahami terkait dengan penilaian sikap. Penilaian sikap ini apa saja yang dinilai. Dan pengetahuan juga Bapak Ibu harus paham dalam menilainya. Setelah itu keterampilan. Nah, untuk bentuk penilaian, untuk penilaian sikap di sini itu berupa lembar pengamatan aktivasi peserta didik. Nah, untuk yang penilaian pengetahuan ini berupa uraian dan lembar kerja. Itu ada kisi-kisi soalnya. Yang berikut untuk penilaian keterampilan di sini menggunakan lembar penilaian presentasi. Artinya nanti siswa mempresentasikan hasilnya, Bapak Ibu menilainya. Itu artinya praktek. Nah, setelah itu di sini ada kegiatan remedial dan pengayaan. Nanti Bapak Ibu silakan menyimak videonya. Maka terakhir ada tanda tangan kepala sekolah dan guru kelasnya. Nah, mari kita menuju ke lampirannya. Nah, lampiran yang pertama itu terkait dengan penilaian sikap. Nah, ini adalah lembaran observasi sikap sosial untuk siswa yang nanti Bapak Ibu nilai. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya. Silahkan Bapak Ibu simak untuk bisa menilai sikap sosial dari masing-masing siswa. Setelah itu ini adalah pengetahuan. Untuk nilai pengetahuan seperti ini. Ini berupa tes tertulis. Ini adalah soal-soalnya dan ada kunci jawabannya, serta ini adalah keterampilan. Ini nanti Bapak Ibu simak penilaian untuk keterampilannya. Nah, setelah itu ini adalah lembaran kerja peserta didik atau LKPD yang tadi sudah kita bahas di awal, yaitu untuk LKPD seperti ini. Itu kita sesuaikan dengan RPP. Ini dia LKPD-nya, silahkan disimak. Dan yang terakhir di sini adalah materi atau bahan ajar. Nah, ini dia materi atau bahan ajar. Itu SBDP Bahasa Indonesia dengan IPA. Nah, sekian pembahasan terkait pembuatan rencana aksi pembelajaran yang inovatif pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat.